Sejarah keris di Jawa Tengah. Pada tanggal 25 November 2005, UNESCO menetapkan keris merupakan Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga. Keris merupakan salah satu karya cipta budaya yang mencapai puncaknya dengan konsep dasar dari teknologi seni tempa logam. Keris lahir dari aspek tata nilai, kemudian tuntunan dan tontonan, sehingga dari aspek estetik atau keindahannya itu terpenuhi, dari aspek nilai-nilai falsafah dan filsafatnya itu juga lekat dalam dunia perkerisan. Oleh karena itu, keris menjadi sesuatu yang sangat eksklusif dan membedakan dengan senjata-senjata yang lainnya. Oleh karena itu, semenjak tahun 2005, UNESCO mengukuhkan keris sebagai salah satu karya cipta budaya warisan dunia. Keris adalah senjata tikam yang tajam, berbentuk asimetris yang bermata dua, sekaligus karya seni yang bernilai tinggi dan merupakan mahakarya budaya Indonesia. Dalam buku History of Java 1817, kata keris atau kris atau kris merupakan senjata yang terbuat dari besi. Di Jawa, dalam perkembangan yang lebih luas, sering disebut tosan aji atau besi yang berharga sakral sebagai piandel atau benda keyakinan, ajimat, pusaka turun-temurun. Asal-usul keris. Keris itu sendiri mulai tumbuh dan berkembang itu bersumber dari Jawa. Berdasarkan data-data arkeologis, keris itu awal mulanya berkembang di Jawa pada kisaran abad ke-5 sampai abad ke-7. Data-data arkeologis menunjukkan dengan sangat jelas bahwa awal mula keris itu lahir di Jawa sebagai salah satu kelengkapan untuk tanah sima dalam upacara makundur, yaitu penetapan tanah yang disucikan sebagai lahan atau tempat tentang pengembangan agama atau tanah untuk pembangunan pura dan lain sebagainya, syiar agama dan lain sebagainya, biasanya dilengkapi kelengkapan upacara berupa keris. Setelah dirujuk prasasti dan gambar relief di candi-candi di Jawa seperti Prambanan, Borobudur, Candi Sukoh, dapat diduga bahwasannya keris Jawa sudah ada sejak abad ke-5 Masehi. Hal ini dapat dilihat pada prasasti batu Tokmas yang ditemui di Desa Dakuwu, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dalam relief tersebut ditulis dalam huruf Palawa dan dalam bahasa Sansekerta. Dinyatakan adanya sebuah mata air yang bersih dan jernih, dan terdapat beberapa gambar peralatan besi, di antaranya trisula, kapak, sabit, kudi, dan belati atau pisau yang bentuknya mirip dengan keris. Menurut sejarah atau sejarah itu di candi itu terlihat sekali bahwa dulu keris itu tidak seperti sekarang. Keris itu nama lain adalah katgo itu senjata. Jadi kalau lihat di candi Prambanan, candi Borobudur itu ada yang nyengkelit, ini namanya katgo. Itu awalnya gitu. Tapi kalau keris berkembang itu kan semacam keris Budo, itu kan juga abad ke-8 sudah mulai ada keris. Dan perkembangan keris itu setiap kerajaan mempunyai suatu ciri khas sendiri. Empu dari zaman ke zaman. Istilah empu untuk masyarakat Jawa, guru taupa atau guru tepa bagi masyarakat Sunda, atau juru pande adalah orang-orang yang menguasai bidang seni tempa logam sampai pada puncaknya.
Oleh karena itu bisa dibilang Empu adalah maestro dalam bidang seni tempa logam, khususnya adalah membuat keris. Secara harfiah, Empu adalah orang yang ahli dalam pembuatan keris. Adapun pembagian tahapan-tahapan zaman menurut ilmu tangguh terbagi menjadi 5 zaman, yaitu kuno atau Budo 125 Masehi sampai dengan 1125 Masehi, meliputi kerajaan-kerajaan Purwacarita, Medang Siwanda, Medang Kamulan, Tulisan, Giliwangsi, Mamenang, Penggileng Wiraradia, Kahuripan, dan Kediri. Madya kuno atau kuno pertengahan tahun 1126 Masehi sampai dengan 1250 Masehi, meliputi kerajaan-kerajaan Jenggala, Kediri, Pajajaran, dan Cirebon. Sepuh Tengah atau Tua Pertengahan tahun 1251 Masehi sampai dengan 1459 Masehi, meliputi kerajaan-kerajaan Tuban, Madura, Majapahit, dan Blambangan. Tengahan atau Pertengahan tahun 1460 Masehi sampai dengan 1613 Masehi, meliputi kerajaan-kerajaan Demak, Pajang, Madiun, dan Mataram. Nom atau Muda tahun 1614 Masehi sampai dengan sekarang, meliputi kerajaan-kerajaan Kartosuro dan Surakarta. Dalam naskah-naskah yang ditulis di era awal masuknya era budaya Majapahit ke Bali, di sana dijelaskan bahwa yang namanya seorang empu itu adalah seorang yang ahli dalam strategi perang. Demikian juga dalam diceritakan bahwa ketika Gajah Mada berulang kali menggempur Bali itu begitu sulit, maka kemudian mengambil strategi lain di mana para empu itu dirangkul oleh Gajah Mada, kemudian ditempatkan pada barisan paling depan karena kemampuannya dalam olah kanuragan dan strategi perang. Ini menunjukkan bahwa keahlian-keahlian dasar yang dimiliki oleh seorang empu itu sangat kompleks. Oleh karena itu tidak mengherankan ketika penciptaan keris itu merupakan sebuah karya cipta budaya yang multi skill, multi material, dan juga multifungsional. Nah, dalam aspek inilah seorang empu mesti menguasai banyak bidang keilmuannya. Bagian-bagian keris. Anatomi atau recikan keris merupakan bagian utama dari sebuah keris dan terdiri dari bagian-bagian tertentu atau biasa disebut dapur. Terdiri dari rondo, yaitu ornamen pada huruf Jawa do. Srawean, yaitu dataran yang merendah di belakang sogokwi, di atas ganja. Bungkul, bentuknya seperti bawang, terletak di tengah-tengah dasar bilah dan di atas ganja. Pejetan, bentuknya seperti bekas pijatan ibu jari yang terletak di belakang gandik. Lambe gajah, bentuknya menyerupai bibir gajah, ada yang rangkap dan letaknya menempel pada gandik. Gandik, berbentuk penebalan agak bulat yang memanjang dan terletak di atas sirah cecak atau ujung ganja. Kembang kacang, menyerupai belalai gajah dan terletak di gandik bagian atas. Jalen, menyerupai taji ayam jago yang menempel di gandik. Greneng, yaitu ornamen berbentuk huruf Jawa
do yang berderet. Tikel alis terletak di atas pejetan dan bentuknya mirip alis mata. Janur bentuk lingir di antara dua sogokan. Sogokan depan bentuk alur dan merupakan kepanjangan dari pejetan. Sogokan belakang bentuk alur yang terletak pada bagian belakang. Pudak sategal yaitu sepasang bentuk menajam yang keluar dari bilah bagian kiri dan kanan. Poyuhan bentuk yang menebal di ujung sogokan. Landep yaitu bagian yang tajam pada bilah keris. Gusen terletak di belakang landep, bentuknya memanjang dari sor-soran sampai pucuk. Gula milir bentuk yang meninggi di antara gusen dan kruwingan. Kruwingan, dataran yang terletak di kiri dan kanan odo-odo. Odo-odo, penebalan pada pertengahan bilah dari bawah sampai ke atas. Pegangan keris, material yang dipergunakan dari berbagai bahan seperti gading, tulang, logam, dan yang paling banyak terbuat dari kayu. Terdiri dari sirah wingking, kepala bagian belakang, jiling, cigir, cetek, batok, kepala bagian depan, weteng dan bungkul, bagian tengah dan badan. Warongko atau rangka keris adalah bagian kelengkapan keris yang mempunyai fungsi tertentu atau status sosial, merupakan sarung keris yang mempunyai fungsi tertentu, di mana awalnya terbuat dari bahan kayu, baik itu kayu jati, cendana, timoho, kemuning, dan lain-lain, maupun gading yang terdiri dari wrangka ladrang, terdiri dari bagian angkup, loto, janggut, gandek, godong, berbentuk seperti daun, gandari, serta cangkring. Wrangka gayaman atau gandon hampir sama dengan ladrang, tetapi tidak terdapat angkup, godong, dan gandek. Weteng dan bungkul, bagian tengah dan badan. Keris sebagai sebuah karya cipta budaya yang mengalami puncaknya dalam konteks seni tempa senjata, apabila diperbandingkan dengan senjata-senjata yang lainnya, keris merupakan sebuah karya cipta budaya yang memiliki bagian-bagian atau rincikan paling lengkap di seluruh dunia. Bila kita perbandingkan dengan pedang Toledo dari Spanyol, katana dari Jepang, dan lain sebagainya, keris memiliki rincikan yang sangat banyak. Apabila kita merujuk kitab Centini, tidak kurang dari 32 rincikan keris atau bagian-bagian dari keris. Kemudian ketika kita merujuk dari buku dapur Duung Soho Waos, di sana dijelaskan lebih dari 36 rincikan atau bagian-bagian keris. Bagian-bagian atau rincikan dari keris tersebut dilatar belakangi aspek simbolik yang melekat pada bilah keris itu sendiri. Setiap rincikan yang hadir dalam bilah keris sangat menentukan apa yang disebut dengan istilah dapur keris. Yang disebut dapur adalah tipologi dari nama atau bentuk dari bilah keris itu sendiri. Teknik pembuatan keris. Tahap-tahap pembuatan keris pada umumnya diawali dengan memilih bahan-bahan yang berkualitas baik. Kemudian membuat keris itu juga diawali penentuan duase atau hari baik untuk membuat keris itu sendiri, dan ini biasanya dicocokkan kepada pemesannya. Setelah ditentukan bahan yang terbaik, kemudian waktu yang paling baik untuk memulai membuat atau membabar sebuah keris, kemudian dilakukan sebuah upacara, di mana upacara ini biasanya dilakukan dengan istilah bagi orang Jawa, bahasa yang populer itu adalah bancaan. Dalam salah satu relief Candi Suko 1456 Masehi, tergambarkan suasana dalam besalan penempaan pembuatan keris. Adapun langkah-langkah proses pembuatan keris sebagai berikut.
Pembuatan sesaji dan persiapan topo laku yang dilakukan sang empu ataupun sang pemesan. Penentuan saat pembuatan, dapur dan pamor keris. Penempaan, yaitu penyatuan beberapa unsur logam untuk membuat pola pamor hingga bentuk dasar bilah atau bakalan. Pengerjaan detail-detail rerincikan bilah keris sehingga sesuai dengan dapur keris yang diinginkan. Sesaji penutupan, yaitu ungkapan rasa syukur karena keris yang dibuat telah selesai dan sesuai dengan yang diharapkan. Makna keris dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Makna keris dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Jika ditelisik lebih jauh, ada banyak hal yang dapat diketahui terkait dengan fungsi-fungsi tertentu yang diperankan oleh keris. Dalam cerita legenda Aji Saka, Kitab Pararaton, Hikayat Hang Tuah, Perang Diponegoro, maupun penulisan sejarah modern, misalnya, keris memerankan fungsi yang cukup penting. Bahkan bagi tokoh-tokoh yang telah berjasa untuk pengembangan Indonesia modern seperti Bung Karno, Jenderal Sudirman, dan Pak Harto, keris
masih dianggap sebagai benda pusaka yang mampu mendatangkan keselamatan dan meningkatkan kewibawaan. Zaman dulu itu setiap orang lelaki harus punya keris dan pasti punya keris. Tidak peduli itu orang desa, itu orang kota, itu semua pakai keris. Ya kalau di Jawa Barat kalau tidak ada keris ya kudi, yang sekarang namanya kujang, itu pasti membawa senjata itu. Karena apa? Karena keris itu sebagai lambang senjata juga, tapi juga sebagai lambang lelaki. Makna keris bagi perjalanan budaya bangsa ini sangat lekat. Ketika kita melihat keris menunjukkan tentang identitas dan karakter dari budaya masyarakat Indonesia, di mana karya budaya keris ini mampu menunjukkan tingkat peradaban tertinggi yang dimiliki oleh masyarakat dan bangsa Indonesia ini. Dalam rentang perjalanan sejarahnya, budaya keris selalu lekat dalam pasang surutnya kerajaan-kerajaan di tanah Jawa sampai pada saat Indonesia ini merdeka. Oleh karena itu, budaya keris di era sekarang tidak lagi dikenal dengan istilah keris Jawa, tidak lagi dikenal keris Bali, tidak lagi dikenal dengan istilah keris Sumatera. Yang dikenal dalam budaya perkerisan sekarang adalah keris merupakan budaya masyarakat Indonesia. Keris merupakan identitas pemersatu dari budaya Indonesia. Oleh karena itu, sekarang dikenal dengan istilah keris Indonesia. Melalui keris dapat dipahami sejauh mana tingkat kebudayaan, teknologi, strata sosial, politik, seni, pemahaman akan spiritualis dan agama, serta sendi-sendi kemasyarakatannya yang lain.